Aksa kaget bukan main setelah tahu kalau ternyata Galang masih hidup. Hal ini akhirnya membuat Aksa pun bongkar semua rahasia kematian Galang kepada pihak kepolisian. Wah, gimana ya tanggapan dari Galang? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, sangat meresahkan, bikin pusing, sekaligus juga ngeselin ya teman-teman setelah apa yang kita saksikan pada episode kemarin dan sebelumnya. Bagaimana tidak, ternyata lagi dan lagi Galang harus selamat, bisa survive, bahkan dibantu sama si ular yang sangat licin, yaitu adalah ular Bella. Sejujurnya walaupun ngeselin, tapi ya nggak kaget lah ya teman-teman, karena nggak mungkin lah karakter seperti Galang itu bakal dimusnahkan atau dihilangkan dengan cara dibuat karakternya meninggal dunia. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini sih udah nggak heran lagi. Mimin yakin teman-teman semua pun juga pasti satu pemikiran sama Mimin. Tapi itu kayak nggak apa-apa, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena rahasia dari kepura-puraan Galang ini ternyata nggak bisa lama. Unik teman-teman, biasanya kan kalau ada rahasia, apalagi Galang ini kan pada akhirnya tuh adalah apa ya, harus merahasiakan kematiannya dan lain sebagainya macamnya. Biasanya tuh kan ya agak lama lah kalau ada mau rahasia yang terbongkar. Tapi ini kayaknya bisa terbongkar di episode malam ini dan secepat itu teman-teman. Kenapa demikian? Jadi begini, kalau teman-teman ngeh banget di episode sebelumnya, sebelum kita bahas lebih jauh di episode malam ini, pada episode sebelumnya kan kita melihat sendiri ya teman-teman, kalau si Galang tuh udah gak sabar pengen balas dendam. Cuman akhirnya di stop sama Bella supaya ntar dulu aja. Istirahat dulu, fokus dulu, udah gitu siapin strategi untuk bisa balas dendam kepada Aksa dan juga Mira. Teman-teman mungkin masih ingat ya sama adegan tersebut. Tepatnya sebelum bersambung lah adegannya. Nah, tapi ternyata Galang ini secara diam-diam keluar dari tempat persembunyiannya untuk bisa segera menemui Aksa dan juga Mira. Tapi tentu bukan menemui di depan mata langsung, tapi mengintip teman-teman. Tujuannya apa? Tentu untuk menyelidiki kegiatan apa saja yang dilakukan Aksa Amira, untuk mencari tahu udah sejauh mana hubungan Aksa dan Amira, kandungan Amira seperti apa, apakah baik-baik saja atau enggak dan sebagainya macamnya. Jadi Galang ngecek semuanya bersama dengan si ular Bella supaya bisa cari kelemahan Aksa dan juga si Amira ini teman-teman, supaya nanti ketika Aksa dan Amira lengah, mohon maaf, nanti baru deh diserobot, dihancurkan, dihajar oleh Galang dan juga si Bella ini. Tapi ya tentu ini pun juga penuh resiko sebetulnya dari Galang teman-teman, karena gini, Galang ini kan memang gak bisa dipungkiri terlalu obsesif banget jadi manusia. Proaktif lah. Pokoknya tuh ibaratnya kayak toddler yang lagi tantrum. Anak kecil lagi tantrum yang pokoknya kalau pengen mainan ini tuh harus ini, gak mau yang lain. Nah, Galang tuh kayak gitu. Tapi Galang lupa, dengan Galang yang gegabah seperti ini kan malah bikin semua orang curiga dong. Harusnya tuh ya udah, Galang udah bilang nih di episode sebelumnya untuk tenang, untuk kalem, untuk nggak rusuh gitu, untuk nggak buru-buru. Tapi malah tetap keluar juga. Ya entahlah ya teman-teman. Tapi yang pasti sih kalau kita senang-senang aja. Tapi yang jelas akhirnya Galang pun juga dibikin panik. Karena kenapa? Galang berani nih nyentuh Aksa dan nyentuh Amira, itu artinya Galang menyentuh Zaki, Galang menyentuh Adam, menyentuh Lian dan juga si Markus. Yang artinya Galang akan menghadapi banyak orang. Apalagi semua kekayaan yang sempat direbut dari Galang ini sudah kembali ke tangannya Lian Bagaskara. Jadi Galang gak bisa main-main. Cuman ini yang paling bikin waspadanya adalah teman-teman, karena Galang bersama dengan si ular Bella ini akan mengumpulkan pasukan secara perlahan. Bella akan cari uang, mencoba cari jalan gimana caranya, mencari anak buah serta uang bersama dengan Galang tuh untuk ngumpulin dulu amunisi, untuk mengumpulkan dulu tenaga, pasukan ibaratnya, anak buah, sambil merencanakan apa yang harusnya mereka lakukan nanti ketika memang sudah waktunya tiba untuk menghancurkan Aksa dan juga Amira. Wah, ini sih juga patut untuk diwaspadai ya. Buat Aksa sama Amira pun juga tentu gak boleh lengah juga, karena
Galang tetaplah Galang yang akan selalu mengganggu, yang akan selalu bikin masalah, dan akan selalu bikin ulah. Jadi harus tetap waspada juga. Tapi ya Aksa sama Amira ini agak bodoh amat. Aksa dan Amira pun juga masih terngiang-ngiang, masih dalam tanda kutip tuh masih dibikin happy karena mengetahui kalau Galang ini harus pergi untuk selama-lamanya alias meninggal. Yang ada cuek aja teman-teman. Ke laundry lagi, happy berdua, genggaman tangan, pelukan, naik sepeda bareng, naik motor bareng, mesra-mesraan lagi, bahkan bikin Zaki sama Adam jadi iri-iri lucu gimana. Ya pokoknya seolah-olah kayak gak ada masalah aja. Dan ini ternyata berhasil bikin Galang kepanasan di jauh sana, karena Galang ini kan ngintip nih ceritanya dari luar untuk melihat bagaimana dan sejauh apa Aksa dan Amira ini sedang ngapain. Dan ini tuh bener-bener sepolos itu Aksa sama Amira. Dan harapannya tentu aja harus tetap berhati-hati karena ada sedikit kekhawatiran dari kandungannya Amira ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu Amira pun juga nggak mau menjelaskan semuanya kepada Aksa. Ya namanya juga mungkin Amira tuh nggak pengen bikin Aksa khawatir kali ya teman-teman. Karena kalau Amira bilang kepada Aksa kandungannya kenapa-napa, takutnya Aksanya kepikiran. Karena kan ini baru melewati masa-masa kemenangan lah. Sementara ibaratnya tuh dari Galang. Jadi pengennya tuh nikmati dulu ketenangan ini dan nggak mikirin yang lain. Nah ini pun juga agak khawatir sama kandungannya Amira. Dan semoga aja Amira pun juga mending bilang deh ya daripada yang udah-udah juga. Sebelumnya pun kita semua tahu Amira nggak pernah jujur tentang perjanjiannya bersama dengan Galang. Ujung-ujungnya ya teman-teman tahu sendiri, Amira harus ikut Galang, ribet banget dan lain sebagainya macamnya. Dan semoga aja tentang kehamilannya kenapa-napa karena sering kram yang berlebihan, takut ada apa-apa, ya mending bilang aja sama Aksa. Biar Aksanya pun juga nanti nggak kecewa atau marah. Karena kan Aksa tuh tetap khawatir ya teman-teman. Maksudnya marah sih nggak mungkin kalau Aksa sama Amira, tapi lebih khawatir aja. Kenapa sih nggak cerita? Kenapa nggak ngomong? Kalau Aksa kan lebih kayak gitu ya, yang cowok soft spoken banget lah kalau kata anak-anak sekarang. Jadi ya kurang lebih seperti itulah yang pengen Aksa mau. Nah di sisi lainnya tentu ini menjadi angin segar juga. Entah kenapa teman-teman, insting dari Aksa itu seperti udah tahu kalau ada sesuatu yang gak beres. Jadi gini, ketika sampai ke rumah, kan Aksa sama Amira tuh biasa berkegiatan aja seperti orang normal, seperti yang Mimin katakan juga di sebelumnya nih di tengah-tengah video. Tapi Aksa ngerasa kalau kayak diikutin sama Galang, kalau Galang masih hidup, terus ngerasa curiga aja bawaannya sama Bella. Dan ini pun juga, kecurigaan ini pun juga cukup berbuntut panjang pada akhirnya karena ya Aksa yakin kalau itu pasti bukan Galang. Karena kayaknya untuk orang seperti Galang dengan mati bodoh seperti itu kayaknya bukan Galang banget deh. Apalagi kita semua tahu ya Galang aja udah pernah melewati kematian paling buruk ketika kapal yang ditumpanginya bersama Amira meledak. Itu tuh aneh banget masih bisa selamat tuh teman-teman. Jadi Aksa ngerasa tuh ada yang aneh. Nah Amira pun ternyata juga sama, merasa curiga, merasa kayak ada sesuatu yang aneh, yang pada akhirnya memaksa Amira untuk mencari tahu dengan Aksa, hingga pada akhirnya Aksa dan Amira pun memutuskan untuk tetap waspada. Nah ini udah lumayan teman-teman, tapi tetap ya pasti akan ada gimmick-gimmick, kejahatan datang silih berganti, datang dan muncul, itu pasti namanya juga sinetron. Kalau semuanya baik-baik aja ya happy ending namanya. Tapi nggak apa-apa, at least Aksa udah tahu ada yang harus dicurigai. Karena ini penting teman-teman. Dengan ada perasaan penuh kecurigaan, ada perasaan was-was lagi, ada perasaan gak tenang, ini malah justru bikin Aksa sama Amira pun juga tetap baik-baik saja. Kalau udah gak ada perasaan itu, kita bisa seenaknya. Nanti juga Aksa Amira bisa pokoknya bodoh amat. Dan ini jauh lebih bahaya karena gak ada titik lengahnya. Atau lebih bisa dikatakan nanti lengahnya tuh bener-bener lengah banget, yang mana ini bisa membuat Galang sama Bella tuh bisa masuk untuk menghancurkan Aksa dan Amira. Takutnya strategi Amira yang pengen ngancurin Galang dari dalam bakal dipakai sama Bella nih buat ngancurin Aksa sama Amira dari dalam lewat Bu Yuni. Nah ini yang takutnya. Tapi semoga aja enggak. Tapi keren sih karena akhirnya Aksa lah yang justru bisa ngebongkar semua kebusukan Galang ini kepada pihak kepolisian gara-gara kecurigaannya. Dan nanti Aksa pun juga akan mendatangi lagi pihak polisi teman-teman untuk meyakinkan kalau sepertinya Galang ini tuh masih hidup, sehingga pihak kepolisian pun terus mencari di mana Galang dan hingga nanti ke tempat persembunyiannya. Semoga aja bisa diketemukan. At least ya sebetulnya gini, dengan Galang pun yang keluar nih sekarang ya, atau anggap aja Galang tuh hiatus dulu misalnya, ngintip-ngintip doang,
cuma nongol-nongol biasa aja. Tetap ketika nanti Galang udah sehat walafiat, punya pasukan misalnya, punya anak buah lagi, sama Bella mau menyerang Aksa dan juga Amir, tetap aja polisi bakal tetap nyari Galang atas kasus yang menimpa Galang. Cuman memang yang ditakutkannya Galang ini tuh bakal ganti identitas. Makanya ini yang patut dicurigai juga. Tapi tenang, karena Aksa menjadi orang pertama yang bakal tahu masalah ini dan akan membongkarnya ke pihak kepolisian. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.